Udah? Belum, Bang. Ini umat Muhammad nih bohong aja kerjanya. Ya gimana Ahmad Gultom? Anda Muslim dari lahir atau bagaimana? Muslim dari lahir, oh. Muslim dari Saya lahir. yang kemarin yang naik, pernah naik, oh. Kapan? Lupa saya. Udah agak lama, oh. Oh, udah agak lama saya lupa. Ya, apa mau Anda sampaikan? Selama saya membuka forum diskusi lintas iman, apa kira-kira yang mau Anda sampaikan? Atau apa kira-kira pembelaan Anda tentang Muhammad? Bukankah Muhammad Saya itu, mau nanya aja, oh. bukankah Muhammad itu lebih pantas dikatakan nabi yang paling aneh ketimbang nabi yang mulia? Silakan. Saya cuma mau nanya aja, oh. Apa itu? Mau nanya, Kristen Protestan sama Kristen apa satu lagi, oh? Bagaimana Anda mau nanya sedangkan Anda aja masih apa itu? Katolik. Bang, kalau bertanya itu, bertanyalah sesuatu yang Anda memang pahami materinya. Ini materinya saja Anda tidak tahu gimana. Katolik sama Protestan, oh. Ada niatan? Enggak, saya cuma mau ya kelihatannya ya kayak nggak sejalan gitu, Protestan sama Katolik. Kata siapa? Berbeda pendapat. Oh ya, kalau beda-beda pendapat ya tentu ada, di setiap golongan itu pasti ada. Gitu. Sama di dalam Islam pun pasti ada perbedaan pendapat. Berarti sama ya, tapi yang jelas, sama Muhammadiyah. Begitu. Ya kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas mau Kristen Protestan, mau Katolik, dua-duanya tidak ada yang percaya sama Muhammad. Enggak, kalau kata Romo yang dari Katolik, siapa? Protestan itu yang keluar dari ajaran gereja. Ya kalau cuma asumsi liar atau pendapat-pendapat, ya namanya orang berpendapat. Gimana? Namanya orang berpendapat, ya berpendapat. Tapi yang jelas tidak ada dari Protestan maupun Katolik yang ngikutin Muhammad begitu. Cuman yang mau saya tanya kepada Anda ini loh, Bang Ahmad Gultom, kok bisa-bisanya Anda itu masih saja nekat ngikutin Muhammad? Ya mungkin karena dari lahir mungkin, oh. Dari lahir. Jadi hanya ikut-ikutan saja ya? Ya ikut mengimani. Ikut-ikutan. Jadi kalau Muhammad, oke, saya tes. Boleh saya tes tes apa namanya? Hal yang paling sederhana. Ya. Oke. Bang pernah tidur tetapi bangun kesiangan? Ya, pernah. Menurut akal sehat Anda, apa penyebabnya? Terlalu capek. Terlalu capek. Kemudian apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Ya. Terus apa lagi? Tidak ada alarm. Tidak ada alarm, ya benar. Oke, itu menurut akal sehat ya? Ya. Nah, kalau menurut Muhammad apa penyebab orang terlambat bangun? Karena di hidungnya ada setan. Bukan. Menurut Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Nah, makanya saya bilang di zaman internet ini kita sudah buka-bukaan nih tentang Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tadi logika Anda sudah menerangkan tuh alasan orang bangun kesiangan. Sedangkan menurut Muhammad, orang bangun kesiangan tuh gara-gara orang kencing di telinganya. Nah, sekarang Anda masih percaya nggak sama Muhammad? Percaya karena dari lahir. Kayaknya dari Islam. Bukan secara logis, enggak, secara akal sehat Anda, nurani Anda sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Anda Ya, percaya nggak? Secara manusia? Tidak. Sebagai manusia nggak percaya. Secara manusia. Nah, makanya saya bilang, Bang, Anda kan masih manusia kan? Tidak pernah Anda dalam sedetik tidak manusia kan? Ya. Nah, kenapa Anda masih nekat percaya sama, ya dalam tanda kutip, Nabi itu? Yang bilang orang bangun telat gara-gara setan tidur kencing di telinga. Ya justru itu saya juga mau nanya yang tadi ya. Bukan itu dulu, coba kita buat dulu satu konklusi gitu loh. Kita buat dulu satu kesimpulan. Sesungguhnya tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad, betul nggak? Ya. Iya.
Mustahil seseorang menggunakan akal sehatnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Setuju? Setuju. Nah, jadi kenapa Anda masih nekat percaya sama Muhammad di tahun 2025 ini? Ya karena faktor dari lahir saya Islam, ya saya mengikuti. Karena faktor dari... Berarti Anda akui bahwa Anda tidak waras ketika percaya kepada Muhammad? Saya waras. Nih, saya ulangi lagi. Setujukah Anda bahwa tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama percaya kepada Muhammad? Waras. Saya ulangi lagi, coba dengarkan ya. Apakah Anda setuju bahwa seseorang itu waras akalnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad? Tidak. Tidak. Baik, berarti mustahil ada orang waras tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Ya. Oke, berarti Anda percaya sama Muhammad nggak? Percaya. Ah, berarti Anda waras nggak? Percaya dalam bukan yang aromnya ini, bukan dalam hal lain. Susah. Dalam hal lain. Bang, kalau percaya sama Muhammad itu artinya percaya secara keseluruhan, betul nggak? Betul nggak? Tapi saya Muhammad percayanya dalam hal lain. Betul nggak kata Muhammad setan gitu. ngencingin telinga orang? Ya. Nah, betul nggak kata Muhammad setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Ya, betul. Nah, betul nggak setan makannya tulang-tulang? Ya, betul. Betul nggak? Jangan cebok pakai tulang, pakai batu aja karena setan Ya, makan pakai betul. tulang. Anda percaya semua itu? Percaya kata Muhammad itu semua? Ya, karena saya Islam saya percaya. Nah, berarti kesimpulannya Anda tidak waras, betul? Tadi kan Anda sudah simpulkan, Bang. Secara akal pikiran, secara akal sehat Anda nggak percaya, tapi secara keturunan Anda percaya, betul? Artinya akal sehat Anda bertentangan dengan kepercayaan yang Anda bawa dari lahir, benar nggak? Ya, benar. Nah, mana yang harus Anda perjuangkan? Akal sehat Anda, nurani Anda, logika Anda, atau kepercayaan turunan? Mana yang Anda utamakan? Ya, karena itu ya saya menanyakan itu tadi ya. Oke lah, Bang. Kita kasih dulu kesempatan kepada muslim yang lain ya. Sama. Nampaknya delay juga dia nih. Ya. Gimana? Kita kasih kesempatan dulu ya kepada muslim yang lain ya. Oke lah, Bang Ahmad Gultom. Oke, saya taruh dulu ya, bawah ya. Selamat malam, Bang Ahmad. Susah nih teman-teman. Di era internet ini, teman-teman, kita itu sudah mengekspos, sudah membongkar karakter Muhammad yang sedemikian rupa. Dan banyak muslim itu sebenarnya memang mereka sudah nggak punya lagi cara untuk, udah mereka itu sudah malu, teman-teman. Percaya sama saya. Kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan yang menggunakan akal sehatnya, mereka itu sudah tahu itu, sudah tahu. Dan mereka sebenarnya juga sama, berpikiran sama. Kita ini disuruh percaya orang telat bangun tidur karena setan tidur kencing di telinga. Oke, kita kasih naik lagi, ada Zafirah. Zarifah. Iya, selamat malam Zafirah. Halo Zafirah. Oke, tidak nyambung, kita turunkan ya. Pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan sinyal teman-teman itu kuat dan baik. Oke, kita kasih naik, ada Valenita Saputri. Valenita Saputri, tapi profilnya laki-laki. Yuk, silakan. Bapak. Silakan nyalakan kamera, Valenita Saputri. Siap, aman. Silakan. Valenita Saputri. Udah. Belum, Bang. Belum.
Gelap, gelap. Ya gelap bang. Awas kalau gelap-gelapan nanti jadi nabi loh. Ya, Valenita Saputri, Anda ini seorang Muslim atau Kristen? Pasti Islam dong. Islam. Berarti saya dengar-dengar Islam itu menggunakan akal sehatnya, benar nggak? Ya iyalah. Oke, baik, kita tes akal sehat ya. Oke. Baik, kita tes kembali. Menurut akal sehat, Bang, apa penyebab orang tidur kesiangan, bangunnya kesiangan? Tidurnya terlalu larut malam. Tidurnya terlalu larut malam, kecapean, betul? Ya. Tidak punya alarm, betul? Tuh. Oke, itu menurut akal sehat. Nah, menurut Muhammad, apa penyebab orang tidurnya atau bangun tidurnya terlalu kesiangan? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena menurut Muhammad, orang yang tidurnya bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinganya. Oh, setannya itu Bang Edis bukan? Oke, tadi kamu bilang Muslim menggunakan akal sehatnya, benar nggak? Benar. Oke, sekarang coba jelaskan kepada saya, bagaimana seseorang itu waras tapi di detik yang sama percaya sama kayak begitu? Silakan. Silakan. Kalau menurut Bang Edis gimana? Kalau menurut saya kamu tidak waras lagi. Sejak kapan orang itu bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinganya? Yang nggak lebih waras Bang Edis. Berarti kamu sudah akui kamu tidak waras ya? Sudah kamu akui kamu tidak waras? Ya Allah yang waras. Nah. Udah kau tidur di bawah sana. Oh, gelap-gelapan. Coba, nah, kalau mau naik ke sini yang terang dulu wajahmu. Ayo, silakan. Kita yang ringan-ringan saja, teman-teman ya. Yang berat-berat nanti Muslim nggak ngerti. Ya, ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada wonge dewek. Wonge dewek. Salam sahabat-sahabat terkasih semuanya. Sebelum menyaksikan video ini, mohon dukungannya ya. Dibantu di subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Di like juga, di share ke sosial media kalian, ataupun di komentar, ataupun hanya di subscribe saja, tidak masalah. Kita sahabat-sahabat, dan sebelum menyaksikan video ini, harap setidaknya ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Oke teman-teman, untuk Kadrun, ditonton dan buka telinga dan buka hatimu. Oke, selamat menyaksikan. Iya, wonge dewek, silakan nyalakan kamera. Ya Bang Edis. Kepribadian kabare. HP. Apik baik. Gimana nih wonge dewek nih? Saya dari tadi itu sudah membahas bagaimana seseorang itu mustahil waras tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Coba wonge dewek, apa penyebab orang itu bangun tidurnya itu terlalu siang? Ya karena tidurnya kemalaman. Terus kemudian begadang, terlalu lelah. Iya. Tidak punya alarm, betul? Nah, itulah kalau menurut akal sehat. Punya alarm juga kalau males bangun ya. Ya, karena kecapean kan, betul? Oke. Ya. Nah, menurut akal sehat itulah penyebab orang bangun terlalu siang. Nah, tapi kalau menurut Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan atau telat bangun? Kenapa Bang Edis? Bukankah Anda ini Islam? Iya. Nah, menurut ajaran yang Anda percayai, ajaran Muhammad, apa penyebab orang bangunnya kesiangan?
Karena malas kali. Bukan karena malas. Kata Muhammad, kemalasan bangun atau kesiangan bangun itu karena setan kencing di telinga orang tersebut. Betul atau betul? Baru dengar, Bang. Baru dengar. Oke, mau saya tunjukkan atau percaya saja? Maksudnya biasanya setan tidur di hidung katanya biasanya. Ya sekarang udah pindah ke telinga, dia tidurnya di hidung. Ini kan kamarnya nih. Kalau sebentar, kalau Muhammad ini memang lagi di. Ya, kan setannya di sini tidurnya. Nah, kencingnya di sini. Kalau kata Muhammad, nah ini dia jalan. Nah, kencing di sini. Nah, itulah sebabnya orang telat bangunnya kesiangan. Nah, Orang begini. malas aja itu, Bang. Itu istilah buat orang malas aja, Pak. Iya, sebabnya kita cari penyebabnya. Penyebabnya karena setan. Bukan karena malas, penyebabnya karena setan. Dikencing di telinga orang tersebut. Nah, sebentar, wongnya dewek, bentar. Saya mau tanya dulu begini. Kira-kira kamu sebagai orang Islam percaya tidak yang kayak begitu? Ya nggak terlalu percaya lah. Nggak terlalu percaya. Berarti kamu melecehkan Muhammad ini. Berarti kamu anggap Muhammad orang gila. Kalau nggak percaya seperti itu gimana? Lah terus kenapa kamu tidak percaya perkataan Rasul? Kamu sungguh durhaka kepada Rasul. Berarti Rasul bohong. Bukan masalah nggak percaya, bukan masalah bohong. Maksudnya itu kayaknya istilah aja buat orang males gitu. Istilah. Ini bukan istilah. Coba nih, aduh sungguh nekat yang nyata dia bilang istilah. Itu adalah sebuah perkataan yang memang dia bermakna literal, bukan istilah. Nih, menurut hadis nih ya, penyebab orang yang bangunnya kesiangan itu karena setan kencing di telinga mereka. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Ini memang orang Islam nih, mereka ini munafik ya. Di satu sisi ngomongnya Muhammad katanya waras mengajarkan wahyu, ternyata dia tidak percaya. Baik, ayo nih ya. Ini hadisnya nih. Disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya, dan beliau bersabda di telinganya. Nih hadisnya, saya bacakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nih, perhatikan, disebutkan dalam hadis Nabi tentang seorang yang tidur hingga pagi, matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau, maksudnya Muhammad, bersabda, ia adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi Muhammad ini memang saya kan pernah bilang, apakah berlebihan saya ketika saya mengatakan bahwa sudah sebaiknya umat muslim mempertimbangkan kejiwaan Muhammad. Oh jangan begitu, buktinya kamu tidak percaya. Coba saya tanya, apakah kamu percaya? Percaya. Percaya setan kencing di telinga? Iya percaya, cuma istilah doang. Maksudnya loh Bang Etis. Sungguh nekat yang nyata. Ibaratnya istilah buat orang-orang yang males bangun pagi. Jadi istilahnya kayak iya, penyebabnya karena apa? Kalau bahasa Jawa itu istilahnya diselimuti genderuwo apa setan, itu sama aja kayak gitu. Iya, berarti ajaran Muhammad tidak ubahnya seperti dongeng-dongeng yang diselimuti genderuwo itu, betul? Istilahnya gitu lah kayak. Iya. Kalau berarti Anda menganggap bahwa ajaran Muhammad 11-12 sama ajaran genderuwo, betul? Ya enggak juga. Nah, enggak juga. Sulit iki, Son. Tapi ginilah. Wongnya dewek, coba ya. Saya mau Anda jujur lah, coba selama Anda jadi orang Islam, benar nggak Anda dipaksa atau disuruh mempercayai hal-hal yang aneh? Yang mempercayai sih boleh, cuman nggak ada paksaan sih Bang. Iya, kita bukan ngomong masalah paksaan, maksudnya Anda jujur nggak mengakui bahwa selama jadi orang Islam ini memang kadang-kadang kita ini merasa goblok begitu? Coba jujur.
Ya goblok lah emang sifat manusia goblok ada yang. Nah, tapi jangan dibawa-bawa ke sana ya. Justru di sini saya memberikan pendidikan supaya kita jangan percaya lagi kepada hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat goblok. Begitu loh. Betul tidak? Itu kan sifat manusiawi. Lawannya pinter ya goblok mesti ada. Oke lah. Oke lah, Wong Dewek, kira-kira begitu ya. Iya, iya intinya lah aku ngeliatin gitu. Betul, saya setuju. Cuman saya meresponi orang-orang Islam yang suka mengait-ngaitkan sosok Muhammad itu kepada iman kami, gitu. Iya. Iya. Jadi jangan dikaitkan orang yang diduga mengalami gangguan itu dikait-kaitkan dengan iman kami, begitu. Karena setelah saya meneliti dengan seksama sosok Muhammad ini, ya saya menyarankanlah kepada orang Islam supaya memeriksa kembali keadaan psikologi Muhammad, begitu. Soalnya omongannya itu aneh-aneh. Katanya kucing berasal dari bersin singa. Singa pernah bersin katanya. Ah, itulah asal usul kucing. Nah, gimana? Lah kepriwek makanya itu. Oke, begitu saja ya. Ya udah. Oke, terima kasih. Oke, baik. Itulah teman-teman ya. Memang. Coba saya mau tanya nih, muslim-muslim yang akalnya sudah terbuka, yang pikirannya sudah terbuka, yang sudah tidak percaya lagi dengan yang demikian. Coba yuk naik ke sini, yuk. Silakan. Kita kasih naik ada kusi-kusi atau helincir nih, coba helincir. Berat nih teman-teman ya. Ya helincir. Halo bang. Laki-laki. Ya silakan nyalakan kamera. Nyalakan kamera. Ya. Duduk tenang dulu bang, duduk tenang. Ya muslim bang. Ya bang, muslim. Muslim. Coba duduk yang tenang dulu. Jangan jalan ke sana kian kemari. Ya tadi sudah menyimak bang. Sudah. Oke, coba gimana? Sekarang mau mendeklarasi kewarasan atau mau mendeklarasi kebetulan yang nyata? Silakan. Bagaimana bang? Kan tadi sudah saya bilang, ada penyebab orang bangun kesiangan bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah kerja, tetapi karena setan kencing di telinga orang itu. Nah, Anda sebagai orang yang menggunakan akal yang sehat, pikiran yang waras, Anda percaya tidak dengan itu? Tidak. Tidak percaya, berarti Anda menganggap Muhammad gila. Kayaknya Ih. tidak sih. Anda Muslim? Anda Muslim? Iya. Muslim. Coba bang, jangan-jangan Anda disangsikan ini keislamannya. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran, coba. Saya muslim dari lahir tapi tidak tahu baca Al-Quran. Gak tahu baca Al-Quran. Coba-coba. Masa Anda seumur hidup Anda tidak pernah sholat? Pernah sholat tidak? Pernah waktu kecil. Coba gimana bacaan sholat? Cuman Bismillah doang. Bismillah doang. Nanti Anda disangsikan keislaman Anda ini. Ya karena sering ikutin kontennya, jadi mikir-mikir lagi kayaknya mau ini deh, kayak mau pindah agama gitu. Mau pindah agama. Ya belajarlah pelan-pelan ya. Cuman Anda ini meragukan ini, Anda ini Islam. Masa bacaan sholat tidak bisa? Kita undang dulu muslim yang mengerti ya. Oke, saya turunkan. Saya itu teman-teman selalu mendapat inbox dari muslim-muslim. Kamu berani nggak ya sama orang-orang awam ya? Tapi yang ngomong-ngomong begitu, tidak ada yang berani naik gitu loh masalahnya. Yo silakan. Bagaimana Anda ini mengatakan bahwa tidak ada muslim yang muslim yang saya naikkan orang-orang awam, tapi Anda yang ngomong begitu, Anda tidak berani naik. Waduh, mana tadi Khairul Huda tadi? Mana tadi ya? Khairul Huda, mana tadi? Yang Kristen jangan naik ya teman-teman ya. Aduh, masih saja. Naik. Oke, ada Senja Siburian. Senja Siburian. Muslim bang? Nah.
Teman-teman, ya, ini ada berapa orang sih? 16.200 orang. Teman-teman yang Kristen, tolong dengan sangat kerjasamanya, jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih dulu kesempatan kepada yang muslim-muslim ya. Ya. Yang Kristen-Kristen cukup support saja. Follow akun saya yang asli, ikuti, bagikan, ya kan? Kemudian tap-tap layar. Seperti itu saja ya, hal-hal yang sederhana. Ya. Jangan mengajukan permintaan naik. Begitu. Kalau teman-teman ngebet sekali. Ada jalur-jalurnya, ya. Lebih baik kalian kalau memang ngebet sekali, mau seneng banget support saya, itu bisa kasih gift, bisa. Support langsung bisa. Kita ada program. Mungkin banyak juga ya orang-orang yang dia mungkin tadinya dengar dari platform lain, gitu. Terus dia naik ke sini. Banyak. Dia taunya tadinya dari Facebook lah, atau dari Instagram lah. Karena kan saya nggak punya Facebook dan Instagram yang diskusi lintas agama. Jadi mungkin mereka taunya dari sana ya. Nih saya kasih tahu kepada teman-teman, kalau memang ngebet banget mau support Egis TV, teman-teman bisa mensupport pendirian Rumah Apologet. Kita ada program ya teman-teman ya. Program mendirikan Rumah Apologet di sini. Karena kita tahu kalau kita berapologet dari negeri Konoha, selesailah kita. Yang ada kita nanti digerebek, ya. Orang tidak berapologet saja di rumah sendiri digerebek, kayak macam di kasus di Sukabumi. Apalagi kita menjawab orang Islam. Nih, kepada teman-teman yang mau mensupport atau teman-teman yang ngebet banget ya, teman-teman bisa support, ikut berpartisipasi untuk mendirikan Rumah Apologet, tempat supaya nanti saya bisa berapologet ya dengan tenang ya, sudah bisa tidak memikirkan lagi kekhawatiran-kekhawatiran, karena selama ini teman-teman kita ini belum punya tempat untuk berapologet. Bayangin tuh, tempat kita belum ada loh, ngeri. Tempat belum ada. Jadi kalau saya berapologet, saya berpikir saya berapologet itu masih belasan, mungkin bisa puluhan tahun yang akan datang. Jadi tempatnya belum ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa punya berkat berlebih, ya kan, senang dengan channel Egis TV, bisa support di situ. Tangkap layarnya, screenshot ya. Di Indo aja kan. Sungguh nekat yang nyata. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Yuk, silakan. Ajukan permintaan naik, kita diskusi yang sehat, yuk. Kita kasih naik, ada saudari B, oke. B. Ya, selamat malam saudari B. Halo? Malam Bang Egis. Ya, silakan B, nyalakan kamera. Halo? Bentar Bang. Oke, baik ya, karena dia tidak mau menyalakan kamera, jadi kita turunkan saja. Kita lanjutkan lagi, ada Luna. Ya, saudari atau saudara Luna. Selamat malam. Jangan dibisukan. Luna, jangan dibisukan. Kalau naik. Apa yang mau Anda sampaikan? Kok malah dibisukan? Nah. Pastikan teman-teman ya, kalau teman-teman nonton, lihat, perhatikan, siapa tahu Anda mengajukan permintaan naik tanpa Anda sadar. Oke, Khairul Huda. Ya, selamat malam Khairul Huda. Selamat malam. Ya, silakan Khairul Huda, nyalakan kamera Anda. Bentar. Ya, Khairul Huda, Muslim ya? Oh, Muslim. Baik. Sudah menyimak dari tadi nih? Enggak, baru gabung saya Bang. Baru gabung. Oke. Berani nggak tes akal sehat yang sederhana? Oh ya sangat berani lah, saya orang waras. Sangat berani. Baik. Menurut Anda sebagai orang ya? gimana? Saya minum kopi. Ya, nggak apa-apa. Menurut Anda nih, penyebab orang bangun kesiangan karena apa? Ya karena lelah. Karena lelah, betul.
Karena mungkin tidurnya terlalu larut. Betul? Iya. Kebetulan saya nggak pernah bangun kesiangan, Bang. Iya, saya bukan tanya Anda bangun kesiangan atau tidak. Saya tanya penyebab seseorang, bukan Anda yang saya tanya. Lelah. Oke, lelah. Oke. Anda percaya Muhammad Nabi? Oh, percaya. Sangat Percaya perkataan dia ya? Percaya. Oke, menurut Muhammad, apa penyebab orang telat bangun atau bangun kesiangan? Ya lelah. Lelah dari mana? Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Oh, bisa jadi. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya. Gimana sih? Ya kalau Anda bilang secara dia memang seperti itu, tapi kan itu istilah. Istilah. Sebentar, saya mau tanya dulu. Istilah dari mana? Anda mau Bisa istilah. Muhammad mengatakan setan tidur di lubang hidung. Istilah gimana? Oke. Sudah mulai tidak percaya dengan perkataan Saya Muhammad. percaya sekali. Muhammad adalah nabi kita. Orang satu Ya sudah, kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan Saya kencing di percaya. telinga? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan? kapan saya mengatakan bahwa saya tidak percaya? Tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak. Tidak, saya tidak pernah mengganti. Bahwa apa yang saya lakukan. Sungguh nekat yang nyata. Saya tidak pernah mengganti. Jadi yang Saya benar yang tidak mana? benar. Penyebab orang kesiangan karena sama setan benar. kencing di Karena manusia telinganya itu atau manusia itu karena punya- kecapean? Sebentar, Anda menggunakan logika, Anda menggunakan akal. Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Terus? Nah, ketika kita berbicara pada tataran kebutuhan fisik, faktor lelah ada. Tapi ada faktor-faktor lain yang itu memang di luar nalar. Oke. Jadi apa penyebab orang tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh, bisa jadi secara fisik memang kita secara fisik memang faktornya lelah. Oke, terus? Sebentar saya tanya. Ya, Data Anda dari mana? simpulkan dulu. Gara-gara lelah atau gara-gara setan Data kencing di Anda dari telinga? mana? Data. Oke, Anda dia minta mengatakan- data. Baik, saya tunjukkan datanya. Dia minta data. Baik, Datanya, ya. ambilkan. Dia minta data, teman-teman. Kita tunjukkan, saudara-saudara. Ya. Anu Ludis. Oh, Baik. Nabi Oke. Muhammad ngomong. Coba kelihatan sekarang di layar, Khairul Huda. Coba dibaca dulu, jangan dibaca terjemahan. Dibaca dari Nanti atas. kalau saya yang baca, cuman saya yang mengerti. Oh tidak. Coba dibaca Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, Arabnya. Berarti terjemahnya salah. Terjemahnya salah. Kamu yang salah, baca dulu Arabnya dulu. Salah. Baca original. Memang orang Islam ini teman-teman, ketika mereka ketahui ajaran aneh, ajaran Dulu, Muhammad yang masuk akal, dia Arabnya. Coba Arabnya dibaca. Apa bedanya? Siapa itu? Kecuali Tidak bisa. kamu mengatakan terjemahannya salah. Coba dibaca dulu Arabnya. Apakah terjemahannya salah? Bisa. Apakah terjemahnya Baca salah? Arabnya dulu. Baca Arabnya dulu. Biar ngapa? Arabnya dibaca biar ngapa? Loh, biar saya tahu makna aslinya, saya kan tahu. Oh, tahu makna aslinya. Oke, baik. Oke, Kita coba. bacakan. An siapa itu? Oke. An Abdullah. Artinya? Loh, terus dulu baca dulu. Artikan dulu. Dari Abdullah. Dari Abdullah. Baik. Sama nggak? Lihat terjemahannya. Dari Dibaca Abdullah. dibaca semuanya. Sama ini, sama terjemahannya. iya. Di mana salahnya? Coba dari Abdullah siapa Ya itu? sudah, coba kami yang baca, coba. Nah, Kamu itu bisa baca Arab apa enggak? cuman pamer baca Arab saja. Ini lagi teman orang Islam. Penyembah huruf Arab. Saya tidak pernah menyembah huruf Arab, tapi Terus kenapa harus ini? Memang artinya salah. Artinya harus berubah gitu kalau dibaca Arabnya ini berubah. Karena kitab kamu banyak yang berubah. Ya dari sudah, originalnya. sekarang kita nggak Ya. bahas kitab saya. Sekarang kita bahas Kenapa ini. Anda Di sini berubah takutnya nggak? harus berbicara di close? Nih, tentang Anda seorang takut yang berbicara di tidur semalaman sampai pagi, beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Ini loh. Nah, tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan karena kelelahan. Ternyata kata Muhammad karena dikencingi setan. Oke, sekarang saya Setan balik memang lagi. mengencing orang-orang yang tidak beriman. Nih, saya balikin kamera saya. Yo, Perhatikan, ya. ayo. Menurut Sebentar, saya tanya Muhammad, dulu. setan tidurnya di sini, kencingnya di sini, betul? Terserah mau tidur di mana. Itu terserah. Menurut Muhammad, setan tidurnya di mana? Ya, di mana saja. Di mana saja di mana? Di hidung. Setan Tidurnya tidurnya di sini, kencingnya di sini. Betul. Betul.
saya tanya, saya jawab. Makanya ketika kita berwudu sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk membasuh dua lubang ini dan sama telinga. Ini memang disunahkan dalam Islam. Ya, karena orang Islam hidungnya Kenapa? tempat tidur setan, kupingnya tempat kencing setan, betul? Nah, kebetulan orang Islam, karena kita Islam, kita dibersihkan. Berbeda dengan kamu yang tidak benar dibersihkan, sehingga kamu tuli. Dibersihkan, tuli. Kalian Tuli dari disuruh mana? untuk membayar Buktinya saya bisa berkomunikasi dengan baik dari mana? Kalau kita berbicara harfiah, ya siapapun bisa mendengar. Kenapa? Kenapa Anda tidak percaya itu harfiah? Kalau harfiah, kalau tidak harfiah, Banyak kenapa harus percaya. dicuci? Kenapa saya tuh? Daripada lu, kenapa harus Lalu. Kenapa kita harus Khairul, dengar, Islam mengajarkan baik. kita Tenang, kebersihan. tenang. Tarik nafas. Islam mengajarkan kita kebersihan. Hembuskan Jangan nafas. waras. Tarik nafas Jangan lagi. waras. Hembuskan jadi- nafas. Sudah. Oke. Baik, Siapa dengarkan, nama Bapak dengarkan. Maulus? Dengarkan saya. Menurut Siapa nama Anda, Bapak Maulus? tenang. Siapa nama Bapaknya Menurut Maulus? Anda, Ya, orang apa nama non Bapak muslim, Maulus? Ya, ada nggak ini. yang bangunnya pagi? Tuh, lebih banyak mana orang Islam dengan orang Muslim? Ada Tenang, yang Muslim. saya tanya dulu. Saya tanya juga. Ada tidak orang non muslim yang bangun pagi-pagi? Oh, ada banyak. Ada Ribuan jutaan. banyak. Berarti menurut Muhammad telinganya tidak dikencingi setan, betul? Semuanya dikencingi. Kalau Semuanya menurut- dikencingi. Tetapi kan Jadi kita kamu berbicara percaya iman. setan kencing di telinga orang? Kenapa? Pura-pura budek. Dan kenapa? Kamu percaya setan kencing di telinga orang? Oh, percaya. Percaya. Kamu percaya juga setan tidur di telinga orang? Percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kamu percaya juga bahwa setan makannya tulang-tulang? Oh, percaya. Percaya. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya tadi kamu bilang tidak seperti itu. Giliran disuguhi Muhammad, kamu mendadak tidak waras lagi. Sejak kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada Muhammad? Tadi Coba kamu bilang disebutkan penyebab awal. orang bangun kesiangan apa? Ya bisa. Ya. Penyebab Ya, bisa, orang bangun ya. kesiangan apa tadi Dan kamu bilang? manusia punya kebutuhan, ada kebutuhan psikis dan kebutuhan. Tenang, Hairul. Betul, Tadi gimana, sebelum kamu saya suguhkan perkataan Muhammad. Apa Ya. penyebab orang bangun kesiangan? Lelah. Lelah. Dengan kemampuan berpikir saya. Tenang. Sudah. Lalu Saya tanya sekarang gantian, saya boleh tiba-tiba tanya nggak? setelah saya suguhkan perkataan Muhammad, ternyata Saya bukan percaya. karena lelah, betul? Saya percaya. Bukan karena lelah, yang betul? intinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Ya al-amin. Buktinya kalau orang lelah, kenapa dia tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh, ya karena lelah. Karena lelah, bukan karena setan kencing di telinganya, betul? Tidak. Iya, Karena- berarti kamu yang mana yang kamu percaya sesungguhnya? Semua saya percaya. Semua saya percaya. Baik, saya kasih Kenapa contoh. orang- Saya kasih contoh. Kenapa orang bisa Kamu bangun tenang. kesiangan? Kamu Tenang, saya tidur jam tenang. 9 Kenapa pagi. saya- Jam 9 kenapa malam. Orang, saya jawab. Kamu tidur jam 9 malam. Oh, saya Kemudian nggak pernah, kamu saya bisa habis bangun subuh. jam tenang. Saya tidurnya tenang. habis subuh. Saya bisa Saya bicara. subuh. Saya bisa bicara nggak? Saya bisa dulu. Silakan. Bisa. Baik. Bisa. Misalnya kamu tidur jam 9 malam. Hmm. Karena kamu tidur jam 9 malam, maka kamu jam 5 pagi itu sudah bangun. Karena kamu sudah puas tidurnya, betul? Iya, betul. Nah, terus kemudian kamu tidur jam 3 malam. Karena kamu tidurnya jam 3 malam, akhirnya jam 5 kamu belum bangun. Berarti secara logis, penyebab seseorang bangun kesiangan karena setan kencing atau memang karena jam tidurnya yang kurang, kelelahan? Ya, bentar, saya jawab. Anda menjawab secara fisik. Kita bangun 2 jam, kalau tidurnya benar selesai. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu. Buktinya orang non muslim kalau dia tidurnya jam 9 malam, jam 5 dia udah bisa bangun juga. Lebih banyak yang Berarti secara akal sehat, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena setan tidur kencing di telinga orang, tapi karena memang faktor Buktinya. fisik tubuhnya. Sebentar. Ada yang jam tidurnya kurang, makanya bablas. Ada yang kecapean, makanya bablas. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad, mendadak kamu jadi gubluk. tidak juga. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Nggak boleh ya? Gak boleh. Jadi makanya sekarang bagaimana? Fakta di lapangan, umat Islam tiap hari bangun jam 4:30 untuk sholat subuh. Kata siapa?
Oke, saya tanya, banyakkah orang Islam yang nggak sholat subuh? Udah banyak, tidak banyak. Oke, banyak Ya, yang yang nggak sholat mereka- subuh? Hanya mereka yang memang betul-betul dikencingi setan aja. tidak. Nekat. Kencingi setan. Ya sudahlah. Baik, kalau kamu percaya Nah, setan saya tidur tanya di dulu. apa kencing di Satu telingamu, pertanyaan saya. berarti intinya gini ya. saya Setan tanya. tidur di sini. Betul, Ini betul. tempat tidur setan. Ini kamar mandi setan. Ya. Betul. Saya tanya Betul. sekarang. Ya, jawab ya. Jawab ya. Pertanyaan saya ini. Hadis. Oke lah, Jawab pertanyaan baiklah, saya. baik ya. Siapa nama bapaknya Paulus? Semoga Siapa nanti nama kalau bapaknya Anda Paulus? sudah waras, nanti Anda bisa Siapa kesini nama lagi, ya. bapaknya Paulus? Edis. Gimana? Itu kan nabimu, itu rasulmu. Siapa nama bapaknya Paulus? Sudah Buat jawab apa? aja. Bapaknya Paulus buat apa? Wah, awal kamu perawinya aja nggak jelas. Oh, enggak jelas. Ngapain? Fungsinya apa kalau bapaknya Paulus ini siapa? Itu Dari fungsinya mana apa? Paulus ini lahir? Dari mana lahir? Dari mana Nggak punya lahir? Dari orang. bapaknya lagi mana? Siapa nama bapaknya? Bible tidak mengurusi nama bapaknya Paulus. Nah, kalau nama bapaknya nggak ngurusi siapa nama ibunya? Bible nggak ngurusin siapa nama bapak ibunya Paulus. Nggak penting. Dari mana kalian percaya Bible itu murni perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus dari para saksi mata. Saksi ini Quran apa? Wahyu? Kok kesaksian? Ya sudah. Siapa nama bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah jelas. Di Quran surat Muhammad berapa? itu jelas. Di Quran surat berapa nama bapaknya Muhammad Abdullah? Enggak, Quran tidak berbicara silsilah. Terus kenapa kamu nekat mengatakan sesuatu yang nggak ada di Quran? Loh, apa? Loh. Oh, wah, Maksudnya, enggak maksud kamu. Islam punya dua bendera. Tadi kan kamu tanya kepada saya, siapa bapaknya Paulus? Saya Siapa bilang, namanya? Bible nggak ngurusin bapaknya Paulus, nggak penting bapaknya Paulus itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah. Di Quran surat berapa? Tidak ada di Quran. Terus ngarang dari mana bapaknya Muhammad Islam Abdullah? punya dua. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggalkan dua pegangan. Ada sunnah dan Quran. Ada Quran dan sunnah. Kapan hadis itu ditulis? Loh, ya apa? Apa sih? Saya tanya dulu, kamu Muhammad kan ngomong, aku meninggalkan kepada kalian Quran dan hadis, betul? Betul. Memangnya hadis sudah ada di zaman Muhammad? Sebentar, kamu mengartikan hadis itu apa? Sebentar dari situ aja Saya kamu tanya bukan dulu. bohong. Saya tanya, kamu Belum ada Quran, belum ada hadis, kok bisa Muhammad ninggalin Quran dan hadis? apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kata Muhammad, aku tinggalkan Quran dan hadis, betul? Betul. Emangnya buku Quran sama hadis sudah ada waktu Muhammad meninggal? Ada. Ada. Bukunya Kalau tidak saya, ada. Oke, kalau saya tunjukkan Bukunya hadisnya tidak bahwa nggak ada. ada Quran di zaman Muhammad, mana? Bukunya tidak ada, tapi hadisnya sudah ada. Karena Siapa yang meriwayatkan hadis memang? banyak sahabat. Oke, misalnya Abu Anu misalnya periwayat hadis Bukhari, Muslim, mereka ketemu nggak dengan Muhammad? Makanya kedudukan hadis itu banyak, ada yang dhaif, ada yang sahih. Enggak. Apa yang kamu Hadis yang kamu baca? pegang hadis apa? Sebentar, makanya saya tanya, apa yang kamu baca tadi? Hadis yang kamu tadi? dengar, tenang. Hadis yang kamu Kamu yang pegang tenang dulu. itu adalah hadis Muslim, Sahih Bukhari, betul. Yang mana yang kamu baca itu? Yang kamu baca yang kamu tampilkan dari Kitab apa? hadis yang dipegang orang Islam itu adalah hadis Muslim, Bukhari, Banyak. itulah hadis yang terkenal, betul. Banyak, di luar itu juga banyak. Ya, yang terkenal aja dulu. Oke. Ya, sudah. Oke, bertemu nggak dia dengan Muhammad? Oh tidak. Nggak ketemu. Tapi ada yang tidak. Saya tanya sekarang kalau Oke. apa Markus ketemu Berarti Yesus? saya tanya, apakah Apa Yesus perawi ketemu Markus? hadis Bukhari ketemu dengan Umar bin Khattab? Oh ada silsilahnya jelas. Ketemu. Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Ditanya ketemu enggak kok misalnya. Ketemu enggak mereka? Tidak ketemu. Enggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu. Umar berkata dari dalam kubur, Umar berkata gitu. Oh tidak. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Terus dari sesuatu. mana di sini dikatakan dari Sebentar, Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini dikatakan dari Umar? Umarnya juga udah meninggal. Loh, ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu ada Umar menyampaikan kepada si ini kemudian si ini, itu nyambung, ada rawinya. Oke, coba nih kita kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang nyata nih. Kapan Yesus ketemu Markus? Masalah Umar ya. Nih, Kapan Yesus ketemu Markus? saya tunjukkan. Nah, itu Kita juga kasih kapan contoh Yesus hadis-hadis ketemu. yang nyata ya. Perhatikan. Kita kasih satu contoh bagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan. Nih, ini saya mau balik nih. Baik, ini saya tunjukkan hadisnya ya. Nih, kelihatan?
Aduh, buram. Oke nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad. Itu terjemahan bukan hadis. Oh, jadi terjemahannya salah lagi. Salah aja. Salah terjemahannya. Baca hadisnya. Ini terjemahannya salah ini. Baca hadisnya. Saya enggak butuh terjemahan. Wow, mulai. Nanti percuma dibaca pun kamu nggak ngerti artinya. Coba baca aslinya. Boleh saya tes? Boleh. Oke. Coba saya tes nih. Saya tes. Apain kamu dia apa? Saya tes. Kalau kamu ngerti bahasa Arab nih, kamu kan tiap hari sholat. Di dalam sholat ada ucapanmu yang seperti ini. Ucapanmu ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu. Betul nggak? Betul. Oke, apa artinya bahasa Indonesianya? Yo, keselamatan kepadamu, wahai para nabi. Para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama assalamualaikum bedanya apa? Lalu kalau itu kan untuk perorangan. Perorangan. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum? Lu kalau assalamualaikum kan penutup. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi atau assalamualaikum ya ayuhan nabi? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. berarti berapa orang di situ? Nabi Muhammad. Satu orang. Berarti Anda manggil-manggil Muhammad nggak? Iya. Kenapa? Tuhannya apa? Ketika orang Kristen mau berseru-seru memanggil-manggil Yesus, kau bilang mentuhankan, betul? Oh, faktanya kalian menuhankan. Nah, ketika kalian berseru-seru memanggil-manggil Muhammad, gimana? Saya menabikan. Tidak pernah menganggap Dia dengar nggak? Dia mendengar nggak? Muhammad maha mendengar nggak? Muhammad mendengar, Mendengar. Sudah mati tapi bisa mendengar kan? Kenapa kamu berstandar ganda? Kalau ada orang memanggil-manggil orang mati, namanya musyrik nggak? Oh tidak. Berarti orang mati bisa mendengar, maha mendengar. Tidak kapan Islam mengajarkan orang memanggil orang mati musyrik? Tidak ada. Oke, baik. Bagi orang-orang yang datang ke kubur, kemudian berseru-seru kepada orang dalam kubur itu, menurut hukum Islam bagaimana? Sunnah. Sunnah. Mana hadisnya? Mana? Nurul kubur tidak kirukumul akhirah. Perkira Apa kalian artinya? bersiarah kita lihat tuh. Makanya kan gak bisa bahasa Arab repot. Ya sudah, apa artinya? Tidak kirukumul akhirah. Bersiarahlah kalian ke kubur untuk agar kalian mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu jelas perintah. Berziarah, bukan memanggil-manggil orang dalam kubur, betul? Nah, terus ngapain kalau kita berziarah nggak manggil-manggil? Wong kita itu mendoakan. Memanggil-manggil orang. Mendoakan sama memanggil-manggil beda. Kita mendoakan. Oke, kalau di kuburnya Muhammad mendoakan atau memanggil Muhammad? Mendoakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Itu manggil atau mendoakan? Kelanjutannya apa? Ya Rasulullah kita memanggil. Kemudian Iya, apa? berarti kamu panggil Muhammad, betul nggak? Kalau kamu punya istri kamu manggil. Kalau kamu punya istri kamu manggil istrimu apa kamu Kalau masih hidup nggak apa-apa. Kalau sudah mati dipanggil-panggil itu namanya nggak waras. Kan kita tidak Kalau mungkin saya memanggil-manggil menyebut orang dia masih hidup, misalnya teman saya di situ, namanya misalnya Joko. Oi Joko, sini Joko. Nah, Udah, karena masih hidup kan? Kalau Oh. kamu Nah, Muhammad emang masih hidup? Iya. Muhammad masih hidup? Kenapa? Muhammad masih hidup? Sudah meninggal. Sudah Secara meninggal, fisik. kasih Bang Tobias. Sebentar. Sudah Muhammad meninggal. kan Nah, pertanyaan saya, kalau orang meninggal bisa mendengar? bisa. Bisa mendengar. Oke, karena kamu tidak waras lagi, kamu saya turunkan. Punya kamu. Kamu tidak waras lagi masalahnya. Dari tadi kamu tidak waras. Ya, kalau orang mati katanya bisa mendengar. Halo bro, udah mati bro. Emang gak waras nih. Yuk, silakan yuk. Saya kan sudah bilang teman-teman, kalau ngobrol sama mereka harus disiapkan dulu Paramek, Dekolgen, nah itu untuk meringankan sakit kepala yang melanda Anda. Yuk, silakan. Makasih Bang Tobias ya, makasih Bang. Kita kasih naik ada ini Zafirah, ini tadi sudah naik loh ini, tapi kasih naik lagi Zafirah. Bang Tobias, makasih Bang. Ya. Zafirah. Halo Zafirah. Iya, Zafira, kalau mau naik pastikan sinyal Anda yang bagus Zafira. Jangan beli
penyedia layanan internet dari Arab Saudi. Akhirnya nggak nyambung, saya naikin pun nggak nyambung kan. Makasih Bang Tobias, makasih Bang. Kalau Anda mau beli sinyal, beli jaringan internet, cari yang buatan non Arab Saudi. Kalau ke Arab Saudi, Anda belinya itu air jam-jam sama air kencing online. Jadinya Anda saya naikkan pun nggak nyambung kan. Yuk silakan. Kita kasih naik, ada Yayu Eka. Yayu Eka. Ya, saudari Yayu Eka, silakan nyalakan kamera. Baju Anda bagus sekali. Ya Bang, suaminya ini. Suami. Oke, silakan. Yayu Eka, nyalakan kamera Anda. Selamat malam Bang. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Halo? Oke, baiklah ya. Karena tidak mau menyalakan kamera, kita. Nah, kan? Giliran saya turunkan, dia menyalakan kamera. Makanya teman-teman, jangan lama-lama ya. Kalau naik, langsung nyalakan kamera tanpa disuruh gitu loh ya. Kita kasih naik, ada sebentar. Kasih naik, ada Agus Setiawan. Agus Setiawan. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik nonton Edis TV. Channel keren, channel yang mantap, membuat muslim pusing 7 keliling. Yuk silakan, Agus Setiawan. Ya, Bang Agus Setiawan, Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Jangan Bang, jangan malu-malu Bang. Agak naik ke atas bisa sedikit. Nampaknya dia sudah malu jadi orang Islam. Ya, gimana Bang Agus Setiawan? Apa yang mau Anda utarakan, mau Anda sampaikan? Silakan. Apa ya, cuma menyaksikan live abangan aja ini. Iya, kenapa Anda mengajukan permintaan naik kalau begitu? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, artinya ada sesuatu yang mau Anda utarakan, Anda mau argumentasikan, apa? Ya, tidak, masalahnya itu saya itu bingung ya. Bingung. Bingung itu kenapa? Anda ini sebentar, Anda ini Muslim betulan? Ya, Oke, baiklah. Nampaknya dia malu-malu. Kita taruh saja di bawah ya kalau malu-malu ya. Oke. Kalau malu-malu, saya turunkan saja di bawah ya. Yang kesini itu yang masih yakin bahwa Islam itu benar. Kecuali Anda ingin mengeluarkan statement bahwa Anda sudah tidak percaya lagi. Gitu. Setelah saya nonton kajian di TV selama 1 bulan, saya simpulkan bahwa selama ini saya tersesat telah mengikuti seseorang yang dianggap nabi. Nah gitu. Yuk, Kang Adam Zain, silakan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu Kang. Malam minggu, malam persiapan ibadat kaum Oten. Ya, gimana Zain, Adam? Saya mau Apa yang mau Anda sampaikan, Zain? Coba agak turun sedikit gitu loh, biar sama tingginya. Oh, kan agama kamu itu di bawah saya. Al-Islam ya apa? Bukan, saya juga bisa bikin seperti kamu. Cuman masalahnya ini kursi saya ini udah macet ini ya. Hidroliknya udah macet. Nah, gitu loh. Ya. Gimana? Saya mau tanya. Apa itu? Paulus itu oleh jenengan, oleh Anda dianggap sebagai seorang rasul, betul? Bukan oleh saya. Paulus diutus oleh Yesus, dijadikan utusan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Oke. Saya minta satu data, ucapan Yesus bahwasanya dia seorang rasul dan diutus oleh Yesus. Tunjukkan satu data kepada saya. Ucapan Yesus ya, bukan ucapan Paulus. Ucapan Yesus bagaimana? Ucapan Yesus yang mengutus seorang Paulus untuk menyebarkan agama Kristen ke non-Yahudi.
menyebarkan, kata-katanya seperti itu, menyebarkan pengajaran Yesus begitu. Dan pengajaran Yesus itu adalah ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu maksudnya ajaran Yesus gitu. Intinya begini, dia diutus oleh Yesus dari ucapan Yesus, bukan ucapan Paulus. Baik, baik. Saya bacakan ya, tapi mungkin nanti agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Boleh? Baca. Ayo cepatan, jangan terlalu banyak diam. Iya, saya kan sedang mencari nih ayatnya. Sabar. Aduh, kok bisa Anda ini loh. Gimana, Bang Edi? Baik, Anda saya kan ini tunjukkan. seorang agama Kristen. Iya. Saya tunjukkan ya. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke. Loh, kok ketawa? Loh, kenapa Anda tertawa? Kisah Para Rasul itu suratnya Paulus, bukan Kisah Para ucapan Rasul Yesus. bukan suratnya Paulus, botol. Kisah Para Rasul Coba, ini baca. adalah lanjutan dari buku Lukas. Kok Iya, Paulus? baca sudah. Baca. Baik, bacaan. Baca. Baik ya. Saya bacakan. Kita baca, mau saya baca langsung intinya atau anunya? Ya, semuanya. Baik. Saulus Bacanya, tinggal soalnya beberapa biar dengar semua di bawah. Oke. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Oh, jangan matikan kameramu. Enggak, lanjut. Jangan kau matikan kameramu. Iya. Oke. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang anu ya, mengasalah perkataan Yesus ya nih. Nih, ini ada seseorang bernama Ananias, ya kan? Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oke, itu ya, sedikit kutipan bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus, kemudian dia mengalami buta, kemudian Yesus mengutus seorang yang bernama Ananias untuk menumpangkan tangan di atas kepalanya dan menyembuhkannya. Dan pesannya bahwa Paulus dijadikan oleh Yesus sebagai alat pilihan baginya yang diutus. Utus itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu rasul. Ya, menjadi utusan atau menjadi rasul kepada bangsa-bangsa. Di antara teman-teman yang mengenal orang ini, silakan naik. Namanya adalah Arya Sinulinga. Dia lagi pamer katanya, ini laporan Edis TV nih, saya sudah melaporkan ke Polda Sumatera Utara. Coba yuk, coba. Bagi teman-teman yang kenal orang ini, saya mengundang coba. Oh, si Dale itu katanya. Si Dale. Anggota apa? Mau cari terkenal katanya dia. Coba, siapa yang kenal? Tidak perlu menyalakan kamera, nggak apa-apa. Siapa yang kenal dengan orang ini? Namanya Arya Sinulinga. Coba, pansos. Iya, namanya Arya. Ada yang mengirimkan pesan kepada saya sudah melaporkan Edis TV katanya. Saya sudah laporkan ke Polda Sumatera Utara. Coba, adakah dari teman-teman yang berasal dari Polda Sumatera Utara?
Coba kirimi saya dulu LP-nya, karena kalau hanya sekedar omon-omon kan ya omon-omon. Coba teman-teman, siapa dari Polda Sumatera Utara? Ini akun saya ini kan akun yang bisa menerima kirim foto. Kalau di akun saya yang satunya itu tidak bisa mengirim foto begitu, nggak bisa ngirim dokumen foto. Nah kalau akun yang ini bisa. Jadi makanya kalau ada di antara teman-teman sekalian yang berasal dari Polda Sumatera Utara, coba apakah yang dikatakan oleh Arya ini itu bisa kita konfirmasi kebenarannya. Ada juga pernah yang inbox ke saya, cuman saya merahasiakan namanya ya, saya nggak mau nyebutin siapa-siapa yang infoin ke saya, karena kan yang inbox saya itu kan banyak banget ya. Nah jadi yang inbox saya itu dia bilang begini, izin melaporkan Bang Edis katanya, ada beberapa orang ormas Islam itu mendatangi Polda Sumatera Utara pada tanggal sekian katanya. Terus sampai di Polda Sumatera Utara mereka disuruh pulang katanya. Nah terus saya ditanya lagi, pulang kenapa Bang? Karena laporan katanya ditolak. Nah makanya teman-teman yang berasal dari Polda Sumatera Utara, coba teman-teman konfirmasi ini, dia katanya pamer-pamer LP begitu, pamer-pamer. Mana LP-nya, saya pengen lihat. Coba teman-teman yang berada dari Polda Sumatera Utara ataupun pokoknya saya nggak akan mengungkap identitas kalian. Kalian kan bisa pakai akun-akun bodong juga bisa. Kirimin aja coba LP-nya Arya ini ke saya. Saya pengen lihat coba dalamnya. Karena dia kan masih nunjukin luarnya, dia pamer nih LP-nya Edis nih. Seperti yang ada di video itu loh, kan dia kan nih, coba nih ya. Kan orang ini kemarin yang ini kan yang ngelaporin siapa? Ratu Entok atau siapa ya dia yang ngelaporin dia? Masuk kan Ratu Entok kan? Sebentar ya, saya tunjukkan videonya sebentar. Ini kan Arya ini adalah orang yang sama yang membuat, sebentar. Nih ya, ini yang ngomong ini. Si Arya ini adalah yang ngomong ini. Ini suaranya dia teman-teman ya. Saya putarkan dulu pada teman-teman. Sabar ya. Mana nih? Ini nih. Putarkannya. Ini udah 2,3 juta orang ditonton. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingat ini ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu jatuh laporan kita tanda tangani, dia kena tangkap. Karena Cyber Polda udah sering ke lab dia. Nah, itu pernyataan dari Arya Sinulinga. Coba, adakah di antara teman-teman yang mengetahui? Nah, coba nih. Jangan sampai Anda nanti naik ke sini bingung ya. Coba kita kasih naik ada Beryl Sigalingging. Coba Beryl Sigalingging. Ya, tidak perlu menyalakan kamera Bang Beryl karena ini diskusi kita ini agak sedikit sensitif ini karena berhubungan dengan hal-hal yang rahasia. Ya, Beryl Sigalingging. Ya. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Selamat malam. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam. Ya, apa yang mau Anda sampaikan? Saya sih tidak mau bukan tentang ini, ya Bang. Cuman saya mau minta Bang untuk kita yang Kristen bisa nggak Abang kasih waktu gitu Bang atau spesial untuk yang Kristen kita untuk belajar apologet? Oh bisa, itu besok Bang. Jadi gini Bang, saya balik lagi kamera saya ya. Kan saya kan bilang kita itu ada program pendirian rumah apologet. Nanti dari situ kita atur programnya, jamnya, jam segini hari ini siarannya apa, jam segini. Sekarang itu belum bisa kita program seperti itu. Jadi besok itu pasti ada Bang. Pasti ada. Rencana saya besok hari-hari Minggu pulang-pulang gereja begitu jam-jam mungkin jam-jam ya pulang-pulang gereja lah kita ada kursus atau belajar berapologetika seperti itu biar teman-teman bisa menjawab argumentasi dari muslim-muslim seperti itu. Cuman hari ini kita bahas ini dulu Bang. Oh gitu. Iya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Ya, oke, makasih Bang Edis. Saya turunkan Bang ya. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Saya mendapatkan satu berita ya tentang adanya seseorang ya yang bernama Arya Sinulinga. Nah, dia memamerkan sebuah LP ya kepada saya nih. Nah, cuman yang saya perlu konfirmasi bagaimana apakah itu sungguhan atau
halusinasinya dia saja gitu. Itu yang mau saya katakan. Coba kepada teman-teman, atau teman-teman kalau malu ngomong di sini nanti takut ini, boleh teman-teman bisa inbox ya. Teman-teman bisa inbox, karena saya rasa yang nonton ini pun pasti ada begitu dari Polda Sumatera Utara kan ya. Halusinasi. Ya kita tidak bisa menyimpulkan halusinasi atau tidaknya gitu sebelum kita lihat apakah LP betulan atau hanya dia dari koperasi begitu kan, dari koperasi terus nemu-nemu kayak begitu. Ya enggak? Yuk silakan. Kita kasih naik ada Fas Asri SHMH. Waduh banyak sekali tadi. Oke silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Anda ini dari Bares Krim Polri atau bagaimana? Tadi saya menyampaikan aja kalau misalnya saya bisa siap membantu saya siap di belakang. Oh, kalau masalah itu bukan itu duluan Bang. Saya cuma pengen tahu isi LP-nya saja begitu. Karena saya penasaran saja begitu. Nanti kalau misalnya yang dilaporkan orang ini mengatakan bahwa Muhammad nyuruh minum kencing, ya kan benar. Emang Muhammad nyuruh orang minum kencing, hewan kan? Oke, hanya itu ya. Iya, Le. Oke, saya turunkan ya. Ya, sekali lagi teman-teman ya, tolong kalau mau naik mengerti apa yang saya maksudkan ya teman-teman ya. Nanti jangan asal-asal naik saja ya. Atau ketik saja di kolom komentar, saya mengerti perkara itu gitu, coba. Biar saya naikkan. Coba di kolom komentar ngomong, saya ngerti itu Bang, masalah itu gitu. Yang tahu LP-nya naik coba. Yang tahu LP-nya. Ketik di kolom komentar, saya tahu masalah LP itu coba. Saya tahu Yohanes, coba sebentar. Yohanes. Ada orang yang bernama Yohanes, saya tahu. Coba Yohanes, Bang Yohanes coba nyalakan. Oke, saya kasih naik di Bang Yohanes. Tidak perlu menyalakan kamera Bang, tapi kalau Abang mau nyalakan kamera juga nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Lebih nyaman mau nyalakan kamera atau lebih nyaman tidak nyalakan kamera? Halo? Gimana? Katanya tahu, dinaikin tapi. Coba yang tahu, coba di kolom komentar. Saya tahu gitu, atau saya punya info. Karena ada yang inbox saya begitu ya. Ada yang inbox saya, dia bilang Bang, dilaporkan hari ini ada sekitar beberapa orang mendatangi Polda Sumatera Utara dari ormas Islam gitu. Coba. Yang tahu. Coba yang tahu, biar saya naikkan. Yang mengetahui. Saya tahu Bang, mereka cuma pansos. Itu berarti Anda nggak tahu gimana. Coba catatan media. Itu Yohanes ngomen ngawur. Takut. Ya silakan coba. Tidak ada. LSM naik, tahu tapi lupa. Nggak usah direspon. Enggak, cuman kan ada orang inbox begitu loh. Dia itu kirim pesan kepada saya. Sekelompok orang begitu. Diperkirakan sekitar 16 orang atau berapa gitu saya baca inboxnya itu. Telah datang ke Polda Sumatera Utara dari ormas Islam berjanggut dan celana cingkrang. Nah, datang ke Polda Sumatera Utara mau melaporkan Edis TV katanya. Karena apa? Karena Edis TV mengatakan bahwa katanya si M katanya nyuruh orang minum kencing. Benar yang saya katakan, bagaimana? Yuk silakan coba yang mengerti. Kalau tidak mengerti jangan mengajukan permintaan naik ya. Kadang-kadang orang yang naik ini dia ngeyel saja gitu. Coba mana
LP-nya coba, atau kalau teman-teman nggak mau naik, maksud saya teman-teman karena mungkin dia takut ya menginformasikan, inbox saya ya, inbox di channel ini, karena ini channel saya juga. Jadi teman-teman sekalian, akun Edis TV yang asli itu ada 2 ya. Kalau teman-teman ketik di kolom pencarian di TikTok, ada kurang lebih 160 akun Edis TV tetapi palsu. Nah yang asli itu hanya ada 2. Ini ya yang saya pakai sekarang ini, yang kalian tonton secara live ini, yang ditonton berapa ini, 9.900 orang ini akun asli saya. Kalau asli itu kayak begini teman-teman, jadi live nyata real, bukan rekaman ya, bukan layar yang direkam-rekam. Kan kelihatan tuh kalau layar diarahkan kamera ke layar gitu kan kelihatan. Jadi banyak ya. Nanti inbox saja karena dia akan menunjukkan bagian luarnya. Ini sebentar ya, saya tunjukkan. Mana sih? Nah ini kan dia pegang LP ini, cuman kan nggak kelihatan karena kan ketutup ya kan. Nah coba dibuka dulu di situ. Kelihatan nggak di situ? Kalau ada LP-nya begitu, kelihatan di situ ada nama saya begitu, Edis TV begitu kan, alias Edis Sidabutar begitu kan, baru jelas begitu. Coba kepada teman-teman yang mengetahui nanti inbox ya, atau inbox saja LP-nya. LP-nya itu aja inbox sama saya ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya, silakan. Kalau teman-teman yang tahu, ini tadi Yohanes naik lagi, coba kita naikkan lagi Yohanes, naikkan ulang. Tadi dia mengaku-ngaku tahu gitu. Ya, halo Bang Yohanes. Halo Bang. Ya, tadi saya lihat Anda mengaku tahu. Shalom. Shalom ya. Anda mau menyalakan kamera atau tidak? Gimana? Coba teman-teman yang saya tahu perkara itu Bang, coba di kolom komentar. Coba teman-teman yang ada di kolom komentar. Yohanes rada-rada. Saya tidak tahu. Iya, anak-anak Medan biasanya, yang daerah Sumatera Utara. Yang tahu gini, karena ini yang mengajukan permintaan naik ini masih 57 orang gitu loh. Dan kadang-kadang orang-orang ini ganggu begitu, padahal yang saya undang itu yang tahu. Tapi yang nggak tahu ini naik juga gitu. Kadang orang bandel gitu. Nggak tahu saya apakah orangnya itu geblek atau bagaimana. Saya kan coba teman-teman yang tahu naik, kalau nggak tahu jangan naik begitu loh. Kalau teman-teman itu masih punya akal yang waras, tolonglah teman-teman. Coba saya tes dulu ya. Saya tes dulu. Kadek dulu, saya tes kadek. Saya tadi sudah bilang kalau nggak tahu jangan mengajukan permintaan naik. Tapi kita tes dulu apakah kadek ini termasuk orang yang bandel. Ya kadek. Halo? Halo? Ya kan, bandel. Coba teman-teman, saya undang yang tahu ya, bukan yang nggak tahu. Saya undang yang tahu. Oke. Saya kasih naik ada Alexander C. Sinulinga. Karena yang tahu itu naik jadi ketutupan gitu loh. Yang benar-benar tahu mau naik jadi mereka ketutupan gitu. Ya Alexander C. Sinulinga, apakah Anda mengetahui? Halo? Betul guys, kok menang? Jadi ngapain? Kan banyak kan, teman-teman memang banyak orang itu. Jadi saya kalau ngomong seperti itu jangan ini ya, karena kalau nggak diomongin dia nggak sadar. Coba kita kasih naik ada R2, coba R2. Ya R2, apakah Anda mengetahui? Tidak bang saya. Terus kenapa bang naik? Ini mau tanya gini bang, tadi kenapa siarannya langsung mati? Soalnya banyak nonton tadi. Kami juga ya, kaget. sudah saya jelaskan bang, kita lagi kena ban. Oh. Oke bang. Oke, maaf saya turunkan nih bang ya, Oke, maaf. Sulit ya bang. Yang mau naik betulan, yang tahu betulan, jadi coba media itu akun, nggak ada di sini.
Nggak ada di sini teman-teman. Coba kita kasih naik ada Sakti Channel, coba Sakti Channel. Kena ban berapa hari? Ini saya lagi mau banding. Biasanya banding langsung bisa siaran lagi. Tenang aja teman-teman, follow aja. Pokoknya follow akun saya yang dua itu ya. Yang ini sama yang satu lagi. Selamat malam. Selamat malam, Sakti Channel. Mau tutup kamera atau buka kamera? Boleh tutup, boleh buka. Tutup aja bang. Oke, gimana? Apakah Anda mengetahui? Enggak tahu Dis. Enggak tahu. Laporan 30 Juni. Laporannya 30 Juni. Coba mana LP-nya coba tolong Bang ya, inbox ke saya coba. 30 Juni. Coba. Teman-teman tolong ya, ini ada 65 orang yang tahu betulan itu mau naik jadi ketutup dengan kalian loh teman-teman. Ya. Coba Miki. Kalau dari bajunya sih ini apa namanya, pemain bola. Ya Miki. Ya, gimana Bang Miki? Sorry, Pak Edi, saya tak hidupin lampu dulu ya. Oke, silakan. Terima kasih udah dinaikin ya Om Edis. Ya, Anda mengetahui Bang apa yang sedang saya utarakan? Kurang paham sih tadi tuh, karena baru ini coba aja ada akun lain. Saya nggak bisa naik juga, tapi pakai yang ini ya. Ini memang namanya akun cadangan sih. Oke, apa yang mau Anda berikan kepada saya Bang? Dari saya ngikutin Edis itu sejak YouTube ya, zaman Faujang itu. Lalu ke Amerika gitu kan. Udah itu TikTok gua ikutin. Baik, ternyata kebetulan saya juga apa yang kita bicarakan teman-teman, ternyata juga dia tidak mengerti. Coba teman-teman, ini komentar kebut sekali. Jadi teman-teman yang bilang saya tahu itu ketutup, dan juga ketutup juga sama orang yang tetap ngeyel pengen naik. Info Indonesia. Oke, baik, coba Info Indonesia sebentar. Info Indonesia. Saya kasih lihat dulu di bawah ini. Nggak ada di sini Info Indonesia. Nggak ada. Coba kita kasih naik PA, coba. Anak Medan. Iris, selamat malam Bang Iris. Ya, selamat malam PA. Abang ngerti Bang yang sedang saya bicarakan Bang? Bang Iris, itu naikin yang namanya Milo Casper Bang. Dia tahu persis itu, naikin dia. Milo Caster. Oke, baik. Ya. Saya naikkan dulu ya Bang ya. Oke, jadi Abang saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, saya turunkan dulu Bang. Milo Caster, coba saya kasih lihat dulu. Milo Caster. Enggak ada di sini Milo Caster. Enggak ada di sini Milo Caster. Coba ini tadi dia mengaku tahu ini Golan TV, coba Golan TV Education, coba Golan TV. Anak Medan. Saya lihat dulu Anak Medan sebentar. Ya, Golan TV. Info Indonesia juga saya naikkan ya. Gimana Golan TV? Pernah dengar sih dia bilang kan udah ngelaporin Ratu Entok sama Nora Aritona. Pernah dengar saya. Oh, cuman pernah dengar saja. Ya, saya juga kalau itu pernah dengar Bang. Maksud saya kalau infonya pasti Bang. Info pasti. Kita kalau cuma mau dengar, saya juga dengar. Saya kan banyak yang ini. Justru saya katakan di sini secara publik, siapa tahu ada yang tahu persis begitu. Pikir Abang tahu. Kalau nggak salah itu namanya Arya Siregar deh Aris. Oke, baiklah kalau tidak salah saya turunkan dulu ya Bang. Ya, Bang Bolan ya. Saya pikir Anda tahu tadi. Ya, Info Indonesia. Ya Bang. Ya, apakah Anda mengetahui? Aku mau nanya, itu masalah kapan, tadi atau udah lama? Berarti juga tidak tahu. Mohon maaf Bang, saya turunkan. Berarti juga tidak tahu. Ternyata saya lebih tahu daripada Anda. Oke, tadi ngomong katanya LP-nya 30 Juni. 30 Juni. Coba lihat dalemannya mana. Kalau belum dibuka dalemannya, berarti ya masih sekedar info-infoan begitu loh ya. Coba dalemannya itu dibuka. Coba ya, kita kasih naik Anak Medan. Tadi katanya ada Anak Medan, tapi di sini nggak ada teman-teman Anak Medan. Anak Medan.
Anak Medan, anak Medan, anak Medan dua kawan. Ya coba, nggak ada anak Medan, saya lihat nggak ada. Catatan media, coba catatan media. Halo catatan media. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam bang, catatan media. Agak menggema bang. Oh, kamu gema ya? Saya nggak ada apa-apa nih. Ya, tadi saya udah nyimak yang abang sampaikan. Area ini sebenarnya bukan Sinulinga ya, itu Marga Siregar. Jadi saya tahu orang ini, saya kenal, ya mereka orang pemuda, Horas Bangsa Batak ya. Jadi info ini memang saya sudah dapat, tetapi masalah jadi dilapor saya nggak dapat itu. Nah lalu kemudian terakhir, nggak gini. Jadi saya sebenarnya sudah ada ini ke abang, sudah saya chat lewat WA sebenarnya, tapi mungkin abang nggak buka. Kita udah beberapa kali saya chat abang lewat WA ya. Jadi maksudku gini bang, mohon maaf nih bang, bukan apa-apa, mohon maaf ya bang ya, gini. Coba kalau ada yang benar-benar punya akses begitu saya punya akses ke sana bang, ke Reskrim Sumatera Utara, coba. Ya, saya paham. Nanti di inbox saja, pastikan LP-nya. LP itu kan sifatnya umum, bukan rahasia. Gitu. Tapi gini bang, aku yakin nggak ada itu. Tapi saya pastikan nanti, saya kan barusan juga saya WhatsApp si Arya, termasuk juga Ketua Umum HBB barusan saya WA, tapi belum direspon. Oke lah baik. Ya, jadi nanti saya kabarin abang. Ya, karena begini, LP itu tidak bersifat dokumen rahasia, kecuali misalnya BAP, berkas acara pemeriksaan, pro justisia, itu mungkin sifatnya rahasia, tidak bisa dipublikasi. Tapi kalau LP itu sifatnya publik, boleh dipublish, jadi nggak melanggar hukum. Betul. Jadi nggak usah takut yang mau saya harus pastikan dulu ke si Arya, saya tanya dulu dong ke dia kan, kalau betul nggak dia ada LP-nya gitu loh. Ya kan, karena di dalam pemberitaan pun tidak ada, itu tidak ada, ya kan. Nanti saya kabari ke abang lewat WhatsApp lah, oke? Inbox kesini juga bisa, ini juga bisa menerima inbox ini, inbox foto boleh. Ya biar nanti abang sekalian tahu, ternyata udah pernah WhatsApp sama saya ini gitu ya. Nanti saya kirimkan ke abang ya. Oke, makasih bang catatan media, aku turunkan ya bang ya. Oke, silakan, makasih. Oke, aku turunkan bang. Ya teman-teman, hari ini kita tidak diskusi lintas iman dulu ya, kita karena pakai akun kecil ini. Kalau diskusi lintas iman di sini langsung kena ban. Ini Pak. Coba teman-teman yang saya tahu mungkin teman-teman kan tidak mau menampilkan jati diri, boleh, tapi teman-teman bisa kasih info ya. Coba teman-teman klik atau ketik di kolom komentar, bang saya tahu itu bang, karena tadi ada yang ngomong itu LP-nya tanggal 30 Juni masuknya begitu. Coba, atau nanti inbox saja ya. Kalau teman-teman pengen yang mau save, yang teman-teman nggak mau tahu, nanti inbox saja. Coba saya pengen lihat daleman daripada LP itu ya. Karena dia ngomong katanya sudah banyak yang bikin laporan gitu. Tapi sudah bikin laporan tapi LP-nya nggak ada. Apakah laporannya kepada malaikat Jibril? Coba gimana? Gitu. Kalau sudah bikin laporan, itu pasti ada LP-nya, laporan polisinya. Ada itu dikasih sama polisi, bukti bahwa Anda melapor, ada diregistrasi itu. Laporan itu pasti diregisterkan oleh SPK, Sentral Pelayanan Kepolisian. Diregistrasikan nomornya, LP-nya, itu kalau benar-benar lapor. Kalau Anda lapor suruh pulang, berarti Anda dikerjain. Ya, yuk coba. Karena ini akan menarik gitu loh. Menariknya begini, karena kalau ada orang yang lapor, itu Edis TV bilang katanya Muhammad itu satu-satunya nabi yang kena sihir. Nah kalau itu dilaporkan biar nggak apa-apa, biar masuk ke pengadilan gitu loh. Betul nggak Muhammad itu satu-satunya nabi yang kena sihir? Masalahnya kan emang betul. Ya coba kita kasih naik lagi, coba ada ini coba anak Medan. Anak Medan. Ya, anak Medan. Selamat malam, Bang. Biar ketemu dengan anak Batak. Ya, anak Medan, silakan, Bang. Apakah Anda mengetahui informasi tersebut? Silakan. Ya tahu bang, tahu. Ada LP-nya? Tanggal berapa LP-nya? Tanggal 30, kalau nggak salah tanggal 29. 29 Juni LP-nya? Ya. Oke, 20. Isinya tapi ada. aja, Bang. Kalau cuma bicara, kalau hanya sekedar ngomong kan kita tentu
belum bisa memastikan, betul nggak? Ya. Nah, kecuali ada, kalau Bang, tapi kan kalau sudah ada wujudnya, fisiknya, begitu LP-nya begitu. Di DM aja bang, DM. Baik, terima kasih. Oke, begitu ya bang ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman yang tahu, silakan nanti teman-teman bisa inbox saya, biar nanti kita bersidang. Biar nanti kita sidang nanti, kita buka sidangnya di muka umum, apa LP-nya, yang apa yang dituduhkan, supaya nanti kita gelar perkara di sini ya. Nanti kita gelar perkara di sini ya. Mana? Nanti saya mengundang pengacara ya. Kita undang pengacara, terus nanti kita gelar perkara, kemudian kita beberkan ya, mengandung unsur-unsurnya apa saja yang dipenuhi, begitu kan? Seseorang yang secara di muka umum menyatakan, nah nanti kita bahas tuh ya. Makanya LP-nya dulu harus ada, biar kita buka persidangannya, oke? Ya, yuk silakan. Coba kita kasih naik, ada Meldi. Ada apa guys yang baru datang? Makanya ikutin channel Edis TV yang asli teman-teman. Biar jangan kalau datang ada apa guys. Makanya periksa yang kalian ikuti itu Edis TV palsu, Edis TV KW. Kalau Edis TV KW yang kalian ikuti, mustahil kalian akan dapat pemberitahuan saya sedang live. Kalaupun kalian follow Edis TV palsu, nanti live-nya itu live rekaman, siaran ulang, atau layar YouTube direkam-rekam sama dia. Oke, Meldi. Ya, live tadi terputus karena kita kena pelanggaran. Nampak-nampaknya itu gara-gara rokok gitu. Tadi kan yang naik itu kan merokok, tapi tidak saya turunkan. Makanya besok-besok kalau ada yang merokok langsung kita tendang ke laut ya. Gitu. Ya. Yo, silakan. Muhammad Razi. Ya, Muhammad Razi. Halo Bang Edis. Ya, Muhammad Razi. Gimana Bang? Semangat terus Bang, semangat terus. Cuman bilang semangat aja Bang. Itu aja dulu Bang, nanti yang lain nyusul Bang. Bang, kalau zaman sekarang itu semangat itu belakangan Bang, yang perlu bukan semangat, sinamot. Bang, kalau saya Bang nggak berani debat Bang, saya ngikutin abang aja Bang, ketawa-tawa saya dari sini Bang, menontonnya Bang. Kalau semangat, kalau kata semangat itu sudah kebanyakan, yang perlu sinamot. Nah, oke ya, kita turunkan ya Bang ya, Muhammad Razi ya. Oke Bang, semangat terus Bang Edis. Ya Bang, saya turunkan ya. Apa sinamot itu? Apa sih sinamot? Yuk silakan. Masih adakah di antara teman-teman? Ini Zafirah ini dari tadi ngajukan permintaan naik terus Zafirah ini. Tapi giliran dinaikkan nggak nyambung-nyambung. Zafirah, sinyalmu itu perbaiki dulu Zafirah. Kamu sudah saya naikkan berkali-kali tapi tidak nyambung-nyambung. Itu karena sinyal kamu itu nggak bagus. Sinyal 2 bar kamu mau naik ya nggak nyambung. Coba kita kasih naik, ada yang kirim WhatsApp. Ini ada yang WhatsApp saya, kirim nomornya Arya. Bukan nomornya Arya yang kuperlukan. Yang saya perlukan, apakah si Arya itu hanya memamerkan bungkus bungkus, karena yang inbox saya itu bilang begini, Bang, ini yang namanya Arya ini yang melaporkan siapa itu Ratu Entok itu membuat laporan Bang kepadamu Bang. Ini nomor LP-nya. Oh sebentar saya screenshot dulu. Nomor LP-nya saya screenshot dulu, cekrek. Oke baik. Itu nomor LP-nya sudah kita dapatkan ya teman-teman ya. LP nomor sekian-sekian sudah saya screenshot. Tinggal bentuk fisiknya saja. Ya bentuk fisiknya. Coba. Karena kalau baru hanya ada nomornya itu belum sah begitu ya. Coba fisiknya. Tapi pasti ya teman-teman yang sudah tahu pasti tahu.
Karena begini, yang mau saya informasikan begini, jangan takut, jangan. Karena LP itu dokumen yang tidak bersifat rahasia. Jadi LP itu boleh, makanya wartawan itu boleh nampilkan LP. Kalau ada wartawan, dia menampilkan sebuah laporan polisi dimuat di media sosial, dimuat di surat kabar, itu nggak apa-apa, nggak melanggar hukum. Karena itu bukan sebuah dokumen yang sifatnya rahasia. Tetapi yang nggak boleh itu misalnya Anda publik yang namanya berita acara pemeriksaan, ya kan, berita acara pemeriksaan saksi, ya itu nggak boleh karena itu sifatnya itu rahasia begitu. Kalau LP nggak rahasia itu. Ya sama itu kayak pengumuman hari ini ditemukan ini, itu sifatnya publik ya. Ini nggak usah inbox aja kepada saya. Nanti inbox kepada saya dan saya pastikan Anda pasti tidak akan saya kasih tahu. Bila perlu Anda inboxnya pakai akun bodong, bikin akun kan, akun palsu, terus Anda kirim inbox ke saya. No, inboxnya ke sini, jangan ke akun satunya ya. Kalau ke akun satunya nggak bisa. Akun satunya itu akun yang Edis TV yang besar, yang followersnya 500.000 ke atas itu. Itu saya bikin tahun 2023. Itu saya bikin bukan di Indonesia gitu ya. Jadi makanya itu nggak bisa ngirim pesan dari Indonesia. Kalian nggak bisa ngirim foto. Tapi kalau ini bisa. LP-nya tanggal 29. LP tanggal 29 nomornya sekian ya. Makanya fisiknya ya. Jadi teman-teman yang tahu fisiknya coba nanti inboxkan kepada saya. Oke, saya tahu yang tahu persis pasti dia nggak mau naik ya, karena juga dia menjaga rahasia. Saya ngerti lah itu, paham kok saya. Jadi nggak usah kita paksakan. Nanti pasti di inbox sama saya. Saya percaya nanti udah ada yang inbox ya. Jadi makasih teman-teman yang sudah membantu saya untuk menemukan LP dan isi LP-nya. Silakan teman-teman nanti inbox saya. Nomornya sudah ada tadi itu ya, nomor LP-nya, tanggal LP-nya sudah ada, nomor registrasinya sudah ada. Apa-apa ya. Panik nih. Ya kan nanti bisa nemenin anak batuk. Yuk silakan. LP 29 Juni. Oke, kita kasih naik ada Scorpio Miss Sagala. Ya, halo Scorpio Miss Sagala. Hilang. Coba kita kasih naik ada Victor Oi. Ya, Victor Oi. Masuk Bang Edis masuk. Ya, gimana Bang? Apa mau Bang sampaikan Bang? Semoga Bang Edis diberkati. Amin. Amin. Semoga diberkati. Amin. Hanya itu Bang? Ada Bang. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Shalom. Saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada ini lagi nih. Tadi sudah naik Abang ini. Ya, Bang Asri. Gimana Bang Asri? Itu tadi kan ada yang ngirim nomor LP-nya. Aku cek di SP2HP online, perkara tidak ditemukan. Itu perasa apa benar itu ini LP-nya Pak di karang-karang pengirim ini? Ya makanya itu Bang. Makanya kan kalau hanya sekedar angka-angka kan makanya belum bisa kita pastikan. Makanya bentuk fisiknya itu Bang ya kita. Itu aku udah cek lah itu. Kalau bisa besok bisa aku cek kayaknya langsung. Oke, hanya itu ya. Shalom semuanya, sahabat-sahabat terkasih. Itulah tadi cuplikan atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari video tayangan tersebut membuka hati, membuka batin Kadrun. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan hidayah untuk Kadrun dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Oke, dan mohon dukungannya kepada channel ini, terutama para penonton. Mohon setidaknya dibantu di subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang. Oke, shalom, sampai jumpa di video-video selanjutnya.